Nah, itu hostnya Priska tuh. Saya nggak jadi host lagi. Jelas suara saya? Oke, sudah aman. Oke, bentar ya Pak. Saya mulai ya Pak. Ya, monggo. Silakan. Selamat pagi Pak Obed dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pertanyaan Pak Obed, yaitu apakah karakter berkaitan dengan kecerdasan? Pada slide pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai karakter. Oke, jadi karakter itu kita ambil dari 3 ahli pendapat. Menurut pendapat ahli yang pertama yaitu W.B. Saunders, pengertian karakter adalah sifat yang nyata serta berbeda yang mana ditunjukkan oleh seseorang. Karakter tersebut dapat dilihat dari beragam macam atribut dalam tingkah laku seseorang. Lalu menurut pendapat ahli yang kedua, Alwisol, penggambaran dari tingkah laku yang dilakukan dengan memperlihatkan serta menonjolkan nilai, baik itu benar atau salah, secara implisit maupun eksplisit. Karakter tentu berbeda dengan sebuah kepribadian yang memang di dalamnya tidak menyangkut nilai sama sekali. Lalu menurut pendapat ahli yang terakhir, yaitu menurut Sumarno Sudarsono, nilai yang telah terpatri di dalam diri seseorang melewati pengalaman, pendidikan, pengorbanan, percobaan, serta pengaruh lingkungan yang lantas dipadupadankan dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri seseorang dan menjadi nilai intrinsik yang terwujud di dalam sistem daya juang yang lantas mendasari sikap, perilaku, dan pemikiran seseorang. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Dep. Selanjutnya adalah bagaimana karakter terbentuk. Pada dasarnya, karakter bukanlah hal yang dibawa sejak lahir. Itu ada kepribadian. Karakter terbentuk karena lingkungan di mana seseorang berada. Misalnya keluarga, sekolah, circle atau pertemanan, tempat kerja maupun masyarakat setempat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marcel. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis karakter. Yang pertama ada sanguinis. Sanguinis sendiri memiliki kepribadian yang panas. Maksud dari kepribadian yang panas ialah kepribadian ini cenderung pembawaannya ceria, aktif, dan optimis. Namun, sayangnya serius, serta cenderung memberikan keputusan setelah berpikir pendek. Kepribadian sanguinis ini dikenal kreatif. Yang kedua, ada kepribadian koleris. Kepribadian koleris memiliki kepribadian yang kering. Koleris ini dikenal memiliki pembawaan yang emosional, logis, keras kepala, logis dan keras kepala. Kepribadian koleris dikenal suka menghabiskan waktu bersama orang-orang yang memiliki banyak pembicaraan serius. Kemampuan alami koleris akan baik jika ditempatkan pada pekerjaan yang terkait dengan teknologi, statistik, teknik, dan bidang pemrograman. Yang ketiga, ada kepribadian melankolis. Kepribadian melankolis memiliki kepribadian melankolis dikenal memiliki pembawaan yang serius dan tekun sehingga dalam pembuatan perencanaan dilakukan secara detail. Maaf itu. Daniel bisa di-mute dulu enggak? Melankolis biasanya juga dikenal dengan rapi, teratur, terencana, dan mampu mempertimbangkan segala sesuatu setelah melihat hal-hal kecil. Kepribadian alami melankolis akan sangat baik jika ia memilih menjadi manajer, akuntan, pekerja sosial, dan administrasi. Yang terakhir ada plekmatis. Kepribadian plekmatis memiliki unsur yang sangat dingin. Maksud dari kepribadian yang dingin ialah plekmatis sering dikenal sebagai orang yang cinta damai dan tentram. Karakter ini menunjukkan pribadi yang lebih tenang, cenderung diam,
dan mudah diatur. Flegmatis ialah sering memendam masalah karena tidak enak dengan orang lain sehingga merugikan hidupnya. Kepribadian alam flegmatis akan baik jika ditempatkan pada suatu pekerjaan seperti perawat, guru, dan psikolog. Selanjutnya, materi kecerdasan pendapat para ahli akan dijelaskan oleh Oke, di sini kita mengambil dari menurut pendapat 3 ahli lagi. Yang pertama itu cakup kecepatan, memberikan jawaban, penyelesaian, dan kemampuan menyelesaikan masalah ini. Lalu menurut pendapat ahli yang terakhir, itu menurut Gregory, kemampuan atau keterampilan untuk memecahkan masalah atau menciptakan produk yang bernilai dalam satu atau lebih bangunan budaya tertentu. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabi. Baik, yang selanjutnya akan saya jelaskan adalah pilar-pilar kecerdasan yang sudah pernah dijelaskan oleh Pak Obed, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah IQ atau singkatan dari Intelligence Quotient, yaitu adalah kecerdasan intelektual yang paling mendasar. Kecerdasan ini dapat terus diasah di dunia pendidikan. Lalu yang kedua adalah EQ atau Emotional Quotient. Kecerdasan emosional ini adalah kecerdasan yang berkaitan dengan emosi dan dapat dipelajari lewat lingkungan dan interaksi sosial. Lalu yang terakhir adalah SQ atau singkatan dari Spiritual Quotient, yang mana adalah kecerdasan dengan tingkat tertinggi karena SQ ini menghubungkan kecerdasan manusia dengan Tuhannya. Selanjutnya akan dijelaskan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis kecerdasan. Yang pertama ada kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan ini memampukan seseorang yang mudah untuk membaca dan mengingat informasi mau verbal ataupun tertulis. Yang kedua ada kecerdasan logis matematis. Kecerdasan ini memampukan seseorang yang paham dan mudah mengerti soal angka-angka dan hitungan. Ketiga ada kecerdasan spasial visual. Kecerdasan ini memampukan seseorang yang terampil dalam bidang visual gambar dan seni lainnya. Kecerdasan kinestetik jasmani. Kecerdasan ini memampukan seseorang yang terampil dalam hal kegiatan fisik dan jasmani. Kelima, ada kecerdasan musikal. Kecerdasan ini memampukan seseorang untuk paham dan terampil dalam kegiatan musikal dan memainkan alat musik maupun menyanyikan musik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Daniel. Oke, yang keenam ada kecerdasan intrapersonal. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini sangat memahami dirinya dan dapat mengintrospeksi dirinya sendiri dengan baik. Yang ketujuh ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini dapat membantu seseorang untuk berinteraksi serta memahami lingkungan mereka sendiri. Yang kedelapan ada kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini dapat membantu seseorang untuk mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain di alam, serta tertarik mempelajari spesies makhluk hidup. Yang kesembilan ada kecerdasan eksistensial. Kecerdasan ini telah mengandung ke arah filsafat atau dapat dikaitkan dengan kecerdasan spiritual karena kecerdasan ini dapat membantu seseorang untuk mengajukan maupun mencari jawaban tentang eksistensi manusia itu sendiri. Lanjut. Oke, next. Baik, tadi kan kita sempat sudah ngupas satu-satu dari karakter sampai kecerdasan. Lalu lantas apa sih jawaban kita atas pertanyaan Pak Obed itu? Nah, jawaban kita tentu saja itu berkaitan. Karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa oleh teman-teman saya tadi, bahwa setiap orang itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Nah, orang yang cerdas itu perlu diketahui tidak selalu berkaitan dengan pendidikan, namun orang yang berpendidikan juga belum tentu, maksudnya bukan berarti cerdas ya, tapi kecerdasan itu sendiri kan ada 9 macam, tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, salah satunya itu kecerdasan yang tidak selalu menyangkut dengan dunia pendidikan, itu ada kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal. Nah,
Tadi juga sudah dijelaskan oleh ahli yang bernama Sumarno Sudarsono, itu salah satu ahli favorit saya di penjelasan karakter. Beliau itu mengatakan bahwa nantinya karakter yang sudah terbentuk tersebut akan mengarah pada ke nilai intrinsik atau nilai yang ada di dalam, yang bisa saja mengarah pada kecerdasan itu sendiri. Beliau juga mengatakan bahwa kecerdasan yang merujuk pada karakter terlihat dari daya juang yang melandasi perilaku dan pemikiran seseorang. Nah, kecerdasan itu juga dibangun sama seperti hal karakter. Karakter itu kan dibangun dari faktor lingkungan, faktor-faktor yang ada di sekitarnya. Begitu juga dengan kecerdasan. Namun kecerdasan ini juga dipengaruhi oleh pola asuh atau pola didik orang tuanya. Pasti teman-teman pernah dengar kan kalau misalnya kecerdasan seorang anak itu bisa diturunkan oleh gen ibunya. Nah, itu juga bisa. Oke, next. Mohon maaf, ini yang namanya Penarawati Albert ya, bisa di-mute dulu. Bukan gua. Oh, itu siapa ya? Oke, kita lanjutin ya teman-teman. Jadi di sini yang kalau ngelihat dari wajahnya, ini ada namanya Pamungkas, pasti teman-teman tuh tahu. Nah, beliau ini merupakan tokoh musik yang sedang digandrungi oleh kaula muda dengan berbagai lagu yang dia keluarkan ya. Salah satunya, Priska boleh di play musik yang kita udah tambahin, atau bisa share sound. Pasti kita tahu ya teman-teman, Cirebon. Teman-teman tuh pasti tahu karena dia tuh pernah jadi unofficial soundtracknya AOT waktu itu pernah. Lalu juga kenapa kita memilih karakter Pamungkas ini sebagai tokoh yang berkarakter dan salah satu tokoh kecerdasan, karena Pamungkas ini memiliki karakter dan kecerdasan karena beliau ini gigih sebagai seorang musisi. Nah, kenapa sebagai seorang musisi? Karena dia menciptakan lagu, otomatis kecerdasan yang dia punya, yang beliau tonjolkan adalah kecerdasan. Nah, sebelum mencapai karirnya nih, sedikit info aja, Pamungkas ini gigih ya. Kenapa dibilang gigih? Karena sebelum mencapai musisi ini, beliau tuh sudah belakang panggung atau sebagai backstage crew di TV. Pasti teman-teman tahu tuh yang namanya Islam Itu Indah. Nah, beliau tuh juga pernah. Nah, menurut kami Pamungkas ini termasuk karakter yang bisa dibilang sangat bekerja keras dan memiliki daya juang seperti yang sudah dijelaskan oleh Sumarno Sudarsono tadi, bahwa orang yang berkarakter ini pasti dia next, boleh dijelaskan oleh Tito. Nah, lalu yang terakhir ini adalah refleksi dari semua kesimpulan yang sudah kita dapat. Nah, dari argumen yang di atas, kalau karakter itu mempengaruhi kecerdasan, kita bisa menangkap bahwa kita juga bisa menanamkan karakter yang baik dalam diri kita. Seperti dan membawa dampak positif. Dan kita juga harus ada kemauan untuk menjadi seperti itu, karena percuma kalau kita bergaul sama orang-orang yang rajin, pintar, tapi kita sendiri tidak mau menjadi bagian dari mereka. Lalu kita juga bisa mencari sosok seseorang sebagai panutan. Nah, tentu orang itu juga harus mencerminkan sikap-sikap yang positif. Dan kita juga bisa dan jika kita sudah memiliki karakter yang positif, kita bisa mencoba untuk menelusuri apa yang kita suka atau ya hobi, lalu kita tekuni sehingga dapat berguna bagi kita ke depannya. Dan secara tidak langsung pun kita sudah menemukan kecerdasan itu sendiri. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila Oke, kita kasih reaction-nya dulu untuk kelompok. Oke, teman-teman saya kritisi dulu ya bahan teman-teman ya. Tadi siapa tadi yang menjelaskan pilar-pilar
kecerdasannya. Sebetulnya itu pilar-pilar karakter, bukan kecerdasan. Kurang satu tadi. Kurang physical quotient, kecerdasan fisik. Nah, itu kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi teman-teman sempat bahas soal kepribadian, betul ya? Melankolis, flegmatis, sanguinis, koleris. Nah, itu maksud mengaitkan kepribadian itu apa? Kaitannya apa? Hubungannya apa? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini pembahasan tentang kecerdasan yang mana? Ini banyak sekali bahasnya. Kecerdasan IQ diambil, EQ diambil, SQ diambil, kecerdasan majemuk diambil, semuanya diambil. Jadi yang mana yang mau dikorelasikan? Kecerdasan yang mana yang mau dikorelasikan dengan karakter? Kan pertanyaan kita kan, apakah karakter berkaitan dengan kecerdasan? Terus tadi tokohnya nih catatan keempat ya. Tadi tokoh yang diambil adalah seorang musisi. Berarti dengan kata lain dapat diasumsikan bahwa kecerdasan yang dikaitkan adalah kecerdasan musikal ya. Apa korelasi kecerdasan musikal dengan karakter? Di keempat poin ini yang menjadi catatan saya nih. Mungkin bisa dijelaskan oleh kelompok, kita masih ada waktu kurang lebih 5 menit ya. Nah, Silakan. saya mau jawab sih, Pak, apa yang tadi terkait dengan tokoh, soalnya itu pribadi saya sendiri sih yang nambahin tokoh itu ke dalam kelompok, ke dalam presentasi. Tadi pertanyaan Pak Obed yang untuk tokoh itu korelasi antara karakter dan kecerdasan musikal ya Pak? Ya, karena Nah, kan pertanyaan mendasarnya, pertanyaan kita kan apakah karakter berkaitan dengan kecerdasan? Jadi teman-teman jawab iya. Lalu mengambil contoh seorang musisi. Bisa diasumsikan bahwa musisi ini adalah representasi dari kecerdasan musikal tadi. Terus kaitannya apa sama karakter tadi? Kalau saya ya, karena saya yang nambahin sendiri sih untuk materi ini, kalau saya pribadi kenapa Pamungkas ini menjadi sebuah, menurut saya ada korelasi ya Pak, antara kecerdasan musikal dan karakter itu sendiri. Nah, pertama-tama kan orang yang berkarakter ini pasti memiliki kemauan ya Pak, buat melakukan sesuatu, itu menurut asumsi saya sendiri. Nah, kenapa kecerdasan musikal dan karakter ini ada korelasinya? Kalau misalnya dilihat dari contoh konkret tadi Pamungkas itu, Pamungkas ini memiliki daya juang, Pak, daya juang. Misalnya kalau contoh konkretnya yang kebetulan saya ngikutin, saya follow Pamungkas banget dari tahun 2019-an, beliau ini berjuang, Pak, dari awal-awal pandemi itu, musisi itu kan semua ibaratnya terlelap lah, Pak, terlelap, nggak ada gigs, nggak ada manggung, nggak ada lain sebagainya. Nah, menurut saya nih, beliau inilah orang pertama yang menciptakan konser secara online waktu itu yang pernah saya tonton. Nah itu beliau ini berkarakter karena beliau ini mau berjuang bersama tim-timnya untuk tetap mempertahankan kualitas musik, mempertahankan bagaimana mereka cara mempertahankan musik ada di industri musik itu sendiri, Pak. Nah kecerdasan musikal ini sebenarnya buah dari karakter itu sendiri, karena sebelumnya Pamungkas ini sebelum masuk terjun ke dunia musik, nah beliau ini tuh sempat terjun di dunia grafis atau dunia yang berkaitan dengan desain gitu, Pak, desain grafis seperti itu. Menemukan ya orang yang jago musik terus dia berkarakter gitu. Ya ada, memang ada, tapi apa korelasi dari jago musik sama berkarakter itu? Gitu. Maka tadi saya tanya di poin keberapa tadi, poin kedua apa poin pertama ya, saya jelaskan ini kecerdasan yang mana yang mau dikaitkan. Ini pembahasan tentang kecerdasan terlalu luas ya. Mau bahas yang shape intelligence, apa mau bahas yang majemuk tadi? Satu tambahan lagi, kalau yang Emil bahas itu ada namanya kecerdasan daya juang. Saya lupa istilahnya apa tuh. Jadi untuk musiknya apa tuh kaitannya tuh? Saya masih belum nangkep sih, masih belum dapat ya. Sebelumnya mau nanggepin yang
ini sih Pak, karena materi kita terlalu luas. Karena menurut kami kalau misalnya diambil terlalu sempit pun agak menurut kami itu agak terlalu kurang sih Pak. Jadi kita mau mengupas secara satu-satu itu bagaimana. Terus kalau misalnya lebih mengerucut lagi, kami itu lebih membahas ke 9 kecerdasan majemuk itu sendiri sih Pak, sesuai dengan contoh yang saya ambil juga. Terus dan presentasi yang kami presentasikan itu juga sih Pak. Oke, ini jadi bahasan yang karena waktunya sudah habis ya. Nanti coba tolong dipikirkan ulang ya. Apakah kecerdasan majemuk itu memang ada korelasi dengan karakter? Maka yang jadi pertanyaan, kecerdasan yang mana yang mau dikaitkan dengan karakter? Sehingga itu dikatakan kecerdasan itu berpengaruh terhadap karakter. Secara keseluruhan untuk presentasinya, cara membawakannya sudah oke. Hanya tadi 4 catatan dari saya ya. Semoga masih ingat poin-poinnya tadi. Oke, waktunya sudah habis. Sekali lagi terima kasih untuk kelompok 2. Nanti kelompok lain silakan disiapkan ya. Jangan sampai tadi seperti di awal kita terlalu lama nih. Siapa yang akan presentasi. Oke, saya rasa cukup. Siapa yang pimpin doa? Silakan. Saya Pak. Enggak, weh. Kemasan 2. Udah lu aja.